Shalom adik-adikku sekalian. Puji Tuhan karena kita bisa ketemu lagi di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saya yakin bahwa adik-adik sekalian sudah mempersiapkan diri dengan baik, karena kita akan membahas tentang pengorbanan Yesus pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus diadili di mahkamah agama. Yesus diadili di mahkamah agama. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Matius 26 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu ia mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya, dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungannya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang.
Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang ditulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap ke Yafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesalahan palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini berawal dari perjamuan malam yang sudah selesai, ketika mereka menyelesaikan nyanyian atau pujian kepada Allah. Lalu kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Setibanya mereka di Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, "Malam hari ini imanmu akan tergoncang, sebab ada tertulis bahwa mereka akan membunuh gembala dan semua domba-dombanya akan tercerai-berai." Dan adik-adik tahu apa jawaban Petrus? Petrus berkata, "Sekali-kali imanku tidak akan tergoncang. Yang lain barangkali, kalau aku tentu tidak." Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu jangan dulu terlalu banyak bicara. Kamu tahu nggak, kalau malam hari ini engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Kamu mengerti nggak tentang hal itu, Petrus? "Aku siap mati dengan engkau, Tuhan. Aku tidak akan menyangkali engkau. Aku siap mati bersama dengan Guru." Maka tibalah Yesus dan murid-muridnya di Taman Getsemane. Yesus berkata, "Kalian tunggu di sini. Aku akan berdoa sebentar." Lalu Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus. Yesus merasa sedih. Dia merasa sangat menderita malam itu. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Engkau tunggu di sini. Kalian tunggu di sini. Aku akan berdoa." Lalu kemudian Yesus maju sedikit dan dia berdoa kepada Bapa. "Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku.
Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Yesus bangkit, dia pergi menuju kepada murid-muridnya. Dia melihat murid-muridnya sedang tertidur. Hei murid-muridku, mengapa engkau tertidur? Tidakkah bisa engkau berjaga sedikit pun dengan aku di sini? Berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi engkau harus berjaga-jaga dengan aku, supaya imanmu terpelihara. Kemudian Yesus berdoa lagi. Ya Bapa, jika cawan ini memang tidak bisa berlalu daripadaku kecuali aku meminumnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus sangat sedih. Dia tahu bagaimana kematiannya. Dia tahu bagaimana dia akan menderita. Tapi dia mau taat mengikuti kehendak Bapa yang di sorga. Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya. Dan dia melihat murid-muridnya masih juga tidur. Lalu dia kembali lagi untuk berdoa. Dan isi doanya itu sama. Dia hanya mau taat kepada Bapanya, supaya umat manusia diselamatkan. Ada proses kematian yang sangat berat yang akan dia hadapi. Dan dia tahu tentang hal itu. Lalu kemudian dia membangunkan murid-muridnya dan berkata, mari kita pergi. Kita pergi karena waktuku sudah tiba. Orang yang akan menangkap aku sudah dekat. Lalu Yudas datang bersama dengan rombongan. Dan dia sudah mengatakan kepada rombongan itu, orang yang akan kucium, itulah yang engkau tangkap. Itulah guru. Lalu kemudian Yudas datang, dia memeluk gurunya, dia katakan, salam guru. Dia mencium Yesus. Dan Yesus mengetahui apa yang menjadi niat Yudas. Dan kemudian Yesus ditangkap. Tapi salah seorang dari muridnya, salah seorang dari murid Yesus mengambil pedang dari sarungnya. Dia menatangkan ke telinga seseorang. Lalu kemudian dia memotongnya. Yesus marah. Hei, jangan sembarang main pedang. Kamu tahu nggak? Orang yang sering menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Yesus tidak mau dengan kekerasan. Karena Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya ketika dia harus mati di dalam dunia ini. Yesus memberitahu bahwa hal itu terjadi sesuai dengan kitab nabi-nabi yang memang terdapat dalam kitab suci. Lalu Yesus ditangkap dan diadili di mahkamah agama. Di mahkamah agama, mereka mencari-cari kesalahan Yesus, tapi mereka tidak menemuinya. Karena memang mereka tidak menemukan apa yang menjadi kesalahan Yesus. Mereka mencari saksi-saksi palsu. Mereka bersaksi tapi tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya ada dua orang berkata, dia pernah berbicara, hancurkan bait Allah ini. Dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali. Dia pernah berkata demikian. Lalu kepala mahkamah agama mengatakan begini, apakah engkau anak Allah, Mesias? Yesus bilang, engkau mengatakannya. Langsung kepala mahkamah agama bilang begini, kita tidak perlu cari saksi. Sudah jelas bahwa dia bersalah karena dia mengaku sebagai Mesias anak Allah. Dia menghujat Allah. Dan orang yang menghujat Allah, hukuman yang pantas buat dia adalah mati. Yesus diputuskan untuk dihukum mati. Adik-adik tahu, akhirnya Tuhan Yesus dihukum mati. Dia harus dihukum mati supaya dosa-dosa kita ditebus. Supaya kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita disucikan. Sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Kematian Yesus menghidupkan kita. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya dihukum.
Tapi karena dosa-dosa kita, itu semua ditanggung oleh Yesus. Adik-adikku, kita semua manusia berdosa. Kamu pasti pernah berbohong, kamu pasti pernah melakukan hal yang salah, kamu pasti pernah melawan orang tua, kamu pasti pernah menyakiti teman, kamu pasti pernah berkelahi, kamu pernah mengejek teman dan lain sebagainya. Itu semua adalah dosa-dosa kita. Tapi tahukah kamu, semua dosa kita itu telah ditebus Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk kita semua, untuk kamu dan untuk saya, untuk kita semua. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Adik-adikku, pertama, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus menghormati Tuhan. Dunia menghina dia, dunia mengejek dia, bahkan dia ditampar, dia ditinju, dia dihina, dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati dia dengan cara apa? Dengan tidak lagi melakukan dosa yang biasa kita lakukan. Yang ketiga, bahwa kita harus berani bersaksi tentang Yesus, bahwa dia telah lahir ke dalam dunia ini, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah terangkat ke sorga. Dan dia berjanji bahwa dia akan datang lagi ke dalam dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap bila mana waktu dia datang ke dalam dunia ini tiba. Adik-adikku, mungkin situasi saat ini membuat kita tetap berada di rumah. Dan marilah, meskipun kita berada di rumah, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adikku sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.